Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ibu harap semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Nah, kali ini kita akan belajar Al-Quran Hadis. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita bacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai surat Al-Fatihah. Sudah tidak asing kan dengan surat Al-Fatihah? Yap, karena surat Al-Fatihah selalu kita bacakan di dalam sholat kita. Nah, sekarang kita bacakan surat Al-Fatihah sama-sama yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Pemilik Hari Pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Setelah membaca surat Al-Fatihah, sekarang kita belajar memahami kandungan yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah yang memiliki arti pembukaan. Surat ini terdiri dari 7 ayat. Surat Al-Fatihah juga disebut dengan surat Makkiyah. Kenapa disebut dengan surat Makkiyah? Karena surat Al-Fatihah ini diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Nama lain dari surat Al-Fatihah diantaranya 1. Ummul Kitab atau induknya kitab-kitab. Kitab-kitab Allah yang wajib kita ketahui ada 4. Yang pertama ada kitab Zabur, kedua kitab Taurat, ketiga kitab Injil, dan yang keempat ada Al-Quran. Nama lain surat Al-Fatihah berikutnya yaitu Ummul Quran, yang artinya induknya Al-Quran atau induk semua isi Al-Quran dan menjadi intisari dari kandungan Al-Quran. Nama lain surat Al-Fatihah ketiga yaitu As-Sabul Matsani, yang artinya 7 ayat yang berulang-ulang. Kenapa disebut 7 ayat yang berulang-ulang? Sebab ayatnya ada 7 dan dibaca berulang-ulang dalam setiap sholat. Kandungan surat Al-Fatihah yang kedua, yaitu surat Al-Fatihah merupakan surat yang sangat penting. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang sedang menjalankan ibadah sholat dan tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholat itu dianggap tidak sah. Membaca surat Al-Fatihah juga termasuk ke dalam rukun sholat. Kandungan surat Al-Fatihah yang ketiga, ada 4 unsur pokok kandungan dalam surat Al-Fatihah. Yang pertama, keimanan. Beriman kepada Allah terdapat pada ayat yang kedua, di mana dinyatakan dengan tegas bahwa segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah Maha Pencipta dan segala sumber nikmat yang ada di alam ini. Yang kedua, ibadah. Segala sesuatu yang kita perbuat harus didasarkan hanya kepada Allah dan tentu saja hanya mengharap ridho Allah.
Ini terdapat pada ayat yang kelima. Yang ketiga, hukum-hukum. Manusia mengharapkan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mendapatkan petunjuk atau hidayah dari Allah. Ini terdapat pada ayat yang ke-6 dan ke-7. Yang keempat, kisah-kisah, yaitu menceritakan tentang kisah-kisah orang yang diberi nikmat, yaitu orang yang siddiqina wasyuhada'i wassalihin. Kemudian kisah orang-orang yang dimurkai dan sesat. Nah, setelah kalian mendengarkan pemaparan mengenai surat Al-Fatihah tadi, sekarang ada tugas yang harus dikerjakan. Coba kalian rangkum apa yang telah Ibu paparkan. Untuk pertemuan kali ini, Ibu cukupkan ya. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan jangan lupa jaga selalu kebersihan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.